Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Bayindir menghampiri Oktembe dan Bengge Hatun di Benteng Marmarace, seraya berkata, "Selamat, semoga Allah memberikan kesempatan yang indah ini. Aku dengar bahwa Alcicek akan menikah." Lalu Oktembe mengatakan, "Ewalah, Bayindir, terima kasih." Dan Bayindir mengatakan lagi, "Aku harap kau bisa mengadakan upacara sebelum 40.000 Mongolia muncul, insya Allah." Mendengar ini Bengge mengatakan, "Berhenti menyerukan kejahatan, Bayindir. Fede Sultan berada di balik keputusan ini." Lalu Bayindir mengatakan, "Ewalah, semoga Allah memberkatinya. Aku tidak tahu apa yang akan kita lakukan tanpa dia. Meskipun dia adalah rekan iparmu, aku tetap harus mengatakan ini. Semua ini salah Osman. Kau tahu itu bukan? Dia memenggal satu prajurit dan sekarang Naiman mengincar kita semua." Lalu Oktembe mengatakan, 40.000 prajurit. Kita akan sangat menderita jika mereka datang untuk kita." Mendengar ini Bayindir bertanya, "Apa maksudmu jika mereka datang, Oktembe?" Bahkan semua dari semua suku berpaling begitu mereka mendengar tentang masalah ini. Siapa yang menginginkan Naiman sebagai musuh mereka? Kebanggaan Osman akan membuat kita semua menderita. Lalu Bengge berkata, "Osman akan menjadi satu-satunya yang akan menderita, Bayindir. Fede Sultan tidak akan membiarkan para prajurit menghancurkan semua perbatasan. Dia cukup kuat untuk menghentikan Osman dan Naiman. Dia akan memberitahu kita apa yang harus dilakukan." Tidak lama salah satu Alpen datang memasuki ruangan seraya berkata, "Beim, Fede Sultan ada di sini." Sahabat kita beralih sejenak ke kamp pengembara. Turgut berkata kepada Osman, "Aku pergi ke tempat di mana aku seharusnya bertemu Alpenku, tetapi tidak ada yang muncul. Tidak ada yang keluar dari kastil juga. Orang-orangku tidak akan lari, Osman Bey. Aku tahu jika mereka bukan tahanan, mereka semua martir pemberani. Semuanya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, bahwa Allah mengepung kastil. Mereka bahkan berpatroli, dan yang terburuk adalah pengintai datang dan memberitahuku. Ismihan pergi ke Inegol tepat setelah kami. Dia bekerja dengan orang-orang kafir, Osman Bey. Ismihan, dia memberitahu kita bahwa kita harus bersatu melawan orang Mongol. Dia pasti orang yang menggunakan pengkhianat di dalam." Mendengar ini Osman mengatakan, "Dia pergi ke Inegol dengan tergesa-gesa. Mungkin dia pergi untuk membuat Allah membayar karena mengambil kastil tanpa sepengetahuannya." Turgut, semuanya mendung, ada kekacauan. Bahkan jika dia telah mengambil Inegol tanpa sepengetahuan Ismihan, dia akan diuntungkan dari itu. Sekarang keduanya sedang menunggu kita di sana. Lalu Turgut berkata, "Yah, kelihatannya seperti itu." Dan Osman mengatakan lagi, "Mereka bisa menunggu, tapi kita tidak akan pergi." Mendengar ini Turgut bertanya, "Kenapa kita tidak akan pergi?" Dan Osman menjawab, "Kita akan menunggu. Kita tidak akan menyerang. Semakin kita menunggu, mereka akan semakin gila. Mereka akan menjadi marah saat menunggu. Mereka terbiasa membuat kita pergi dan menyerang mereka. Tapi kita tidak akan menyerang sekarang. Mereka akan menunggu dari mana kita akan menyerang." Lalu Turgut bertanya, "Sampai kapan?" Dan Osman menjawab, "Jangan khawatir, mereka akan dihancurkan. Mereka akan hancur. Apa yang dikatakan oleh Allah kita yang agung dalam Al-Quran, pasukan menjadi berantakan di antara mereka. Ketika saatnya tiba, para penyangkal itu akan menyesalinya. Ketika mereka mulai berkelahi di antara mereka sendiri, aku akan mengejar mereka dengan pedang keadilanku." Lalu Turgut mengatakan, "Tidak ada apa-apa selain pedang yang bisa membawa anjing-anjing itu ke pengadilan sekarang." Dan Osman mengatakan, "Ketika aku tinggal, kamu juga akan tinggal. Jangan khawatir. Kita tidak akan meninggalkan Inegol seperti ini. Sekarang, jika kita pergi dan menyerang mereka saat Naiman ada di depan pintu kita, itu akan membuat kita lelah." Mendengar ini Turgut mengatakan,
Yah, ketika aku kehilangan Alpine sebanyak ini, aku tahu bahwa kami tidak dalam kondisi untuk menerima lebih banyak kehancuran. Sejak aku bergerak tanpamu, kami mengalami banyak masalah. Mulai sekarang, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku akan melakukan apa yang kau perintahkan. Perintahkan aku untuk mati, dan aku akan mengambil hidupku sendiri di sini. Lalu Osman mengatakan, Evolah, sekarang aku akan pergi. Insya Allah, kami akan kembali dengan pasukan yang besar. Sahabat kita beralih lagi ke Mar Maracek. Ismihan berkata, sepertinya kalian juga mendapat kabar tentang tentara yang mencapai Konya. Masalah yang disebabkan Osman telah mencapai kita semua. Lalu Bayindir mengatakan, mereka berbicara tentang 40.000 prajurit Fede Sultan. Namun Oktembe mengatakan, mungkin lebih. Seketika Bayindir berkata, bahkan jika kita mengumpulkan semua senjata di perbatasan, itu tidak akan menghasilkan 40.000. Maafkan aku, Fede Sultan, tapi bagaimana kita menghentikan serangan ini? Dan Ismihan menjawab, sangat jelas, untuk menghentikan pasukan Naiman, kita harus bersatu. Aku memiliki kekuatan untuk memulai serikat ini. Oktembe, Bengge Hatun, kalian akan mengurus karavan. Bajingan lapar itu akan menyerang karavan. Keselamatan itu penting. Namun Bengge bertanya, bagaimana dengan Inegol? Akankah kau membiarkan Allah memiliki tanah itu? Dan Ismihan menjawab, jika kita tidak menghentikan Naiman, kita tidak akan punya apapun, apalagi Inegol, Bengge Hatun. Namun Bengge berkata, Fede Sultan, ini kurang dari 2 kejahatan. Rumah kita penting, mereka adalah orang-orang kafir, tapi kita tidak bisa membiarkan Allah memiliki Inegol. Dan Ismihan mengatakan, apa yang telah aku lakukan sejauh ini menunjukkan kemampuanku. Jangan ragukan itu. Kalian boleh kembali bekerja. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan ruangan terkecuali Bayindir. Kembali lagi ke Osman, Turgut bertanya, apa yang akan aku lakukan? Katakan padaku, apa tugasku? Dan Osman menjawab, kau akan tinggal di sini. Kau akan mempertahankan suku ini. Allah mungkin mengetahui kita tidak bergerak dan dia akan menyerang. Itu sebabnya kita tidak bisa kehilangan tanah lain. Lalu Turgut mengatakan, aku tidak akan membiarkan orang-orang kafir memiliki segenggam tanah lagi. Jangan khawatir, insya Allah kau akan menghancurkan mereka semua. Dan Osman mengatakan, kau juga jangan khawatir, aku akan berada di jalanku. Kau kembalilah bertugas. Insya Allah kita akan menang. Sahabat kita beralih lagi ke Mar Maracek. Ismihan berkata kepada Bayindir, pergilah ke Germian, Jandarit, dan Karasibey. Katakan pada mereka bahwa Fede Sultan mengorganisir pasukan besar melawan Naiman. Kita harus tahu apakah mereka setia kepadaku. Aku hanya mempercayaimu untuk melakukan ini, Bayindir. Lalu Bayindir mengatakan, bintang dari semua Seljuk, yang terhormat Fede Sultan, jangan khawatir, semua bey akan bersatu untukmu melawan Naiman. Hambamu Bayindir akan mengurusnya. Kemudian dia pun pergi untuk menjalankan perintah. Sementara itu di kamp pengembara, saat Osman dan pasukan Alpennya berangkat dan mempercayakan sukunya kepada Turgut, Aktemur melihat Alcecek yang tengah berdiri di luar gerbang, kemudian bertanya, apakah kamu akan pergi ke misi? Dan Aktemur menjawab, iya, dan kamu? Lalu Alcecek mengatakan, Aisyah Hatun memintaku datang untuk mahar, tapi aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi lagi. Mereka bilang Mongol akan datang, Inegol ada di tangan orang kafir. Namun Aktemur mengatakan, jangan takut Alcecek Hatun, dengan pertolongan Allah, semuanya akan baik-baik saja. Kita akan mengadakan pesta kita dengan aman dan sehat. Lalu Alcecek mengatakan, insya Allah, hati-hati dan kembalilah dengan selamat. Dengan tersenyum, Aktemur mengatakan, aku meninggalkan kecantikan seperti itu di belakangku. Bagaimana bisa aku tidak kembali?
Kemudian dia pun pergi untuk menyusul Osman dan yang lainnya. Sementara itu, di wilayah Germian, dengan penuh amarah, Karasi Bey bertanya, "Apakah kau melihatnya, Yakub Bey? Apakah kau lihat apa yang dibawa Osman kepada kita semua?" Dan Yakub menjawab, "Ketakutan sama sekali tidak membantu takdir, Karasi Bey. Selain itu, bukankah kamu yang berdiri paling jauh? Kamu adalah orang terakhir yang perlu ditakuti." Mendengar ini, Karasi berkata, "Apakah kekhawatiranmu hanya suku kita sendiri? Semua orang itu akan dihabisi oleh orang-orang yang tak kenal ampun." Lalu Yakub berkata, "Siapapun yang membawa masalah itu pada kita, dia juga akan menyingkirkannya." Namun Karasi bertanya, "Apakah kita juga akan meninggalkan Fede Sultan sendirian?" Seketika Yakub mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan siapapun sendirian. Aku tidak akan membiarkan orang Mongol mengambil tanah ini. Dan aku juga tidak akan membiarkan Osman mengambil alih kekuasaan." Lalu Karasi bertanya, "Bagaimana kamu akan melakukannya?" Tidak lama beberapa Alpen datang memasuki ruangan seraya berkata, "Beim, hadiah yang akan dibawa ke Komandan Naiman sudah siap. Semuanya dimuat dengan 60 kuda. Mereka menunggu perintah Anda untuk pergi." Lalu Yakub mengatakan, "Beritahu mereka untuk pergi secepat mungkin. Sebelum Naiman datang ke sini, biarkan mereka mencapainya terlebih dahulu. Duta besar akan memberikan ini kepada Naiman sendiri. Beritahu Naiman rasa hormat kami padanya." Kemudian mereka pun pergi untuk menjalankan perintah. Menyaksikan ini salah satu pria berkata, "Yakub Bey, menurutmu apakah kita bisa keluar dari kekacauan ini dengan sebuah surat? Aku katakan, kita harus bertarung dengan pedang kita." Mendengar ini Karasi berkata, "Menantuku yang pemberani, kamu masih muda. Ketika kamu masih muda, kamu ingin menyelesaikan semuanya dengan pedang. Tapi masalah yang bisa diselesaikan dengan kata-kata tidak seharusnya ditumpahkan dengan pedang." Kemudian Yakub berkata, "Apakah menurut kalian surat itu akan cukup? Maka kita akan lihat. Jika tidak, kita dalam kesulitan. Tetapi aku tidak akan membiarkan Osman membawa masalah ini kepada kita atau darinya untuk memanfaatkannya." Lalu Karasi mengatakan, "Kamu menganggap Osman terlalu serius." Mendengar ini Yakub mengatakan, "Karasi Bey, suatu hari seorang penduduk desa berada di depan kastil. Dia melihat ada pesta di sana. Semua orang penting juga ada di sana. Dia berteriak, 'Suatu saat aku akan menjadi sultan.' Itu katanya. Semua orang tertawa. Sultan adalah satu-satunya yang tidak melakukannya. Dia satu-satunya yang marah. Apakah kamu tahu cerita itu?" Jadi, Osman ingin menguasai tanah ini. Dia ingin menjadi penguasa suku dan pemimpin Turki. Jadi, jabatan yang dia kejar bahkan bukan milikmu. Dia mengincar gelarku. Baiklah, kami telah menyiapkan banyak hal untuk menghormati kunjunganmu. Mari nikmati makanannya." Kemudian mereka pun pergi menuju ruang makan. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.